Bro, jangan lupa tinggalkan like-nya kok. Bab 1028, Membunuh Bumi Jahat. Biksu tanpa bentuk meninggal. Ada jeda sesaat di medan perang. 3 murid tituler menghadapi Su Zimo dan tidak satu pun dari mereka membuat gerakan gegabah. Dao menjadi biduk surgawi dan 2 lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan. 4 murid tituler mencoba membunuh Dao Being yang baru saja memasuki ranah Void Reversion, tetapi salah satu dari mereka malah terbunuh. Menatap ke belakang Su Zimo dan mayat biksu tak berbentuk yang babak belur di kakinya, mereka bertiga merasakan dorongan untuk mundur untuk pertama kalinya. Namun, mereka tidak bisa mundur. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah murid tituler dan reputasi sekte besar. Hasil dari pertempuran ini belum diputuskan. Jika mereka memilih untuk melarikan diri demi hidup mereka, sekte yang mereka ikuti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultivasi. Lebih jauh lagi, menurut mereka, meskipun Su Zimo berhasil bertahan melawan pertarungan sebelumnya dan bahkan membunuh Mong Formless, dia hampir selesai dengan kartu trufnya. Lagi pula, dia baru saja memasuki ranah Void Reversion, berapa lama dia bisa bertahan? Berapa banyak kekuatan Dharma yang dia miliki setelah melepaskan begitu banyak seni Dharma yang kuat? Yang paling penting, mereka percaya bahwa Di Yin pasti bergegas setelah keributan besar di sini. Begitu Di Yin tiba, Su Zimo pasti akan mati. Sayangnya, Dao menjadi biduk surgawi dan 2 lainnya tidak tahu bahwa saat ini, perhatian Di Yin sepenuhnya terfokus pada Lin Xuanji. Di tanah warisan Dao, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri selama 20 hari penuh. Meskipun Lin Xuanji tidak bisa mengalahkan Di Yin secara langsung, dia memiliki banyak trik acak di lengan bajunya dan sangat sulit bagi Di Yin untuk membunuhnya juga. Dalam 20 hari terakhir, Di Yin telah menyusul Lin Xuanji beberapa kali. Namun, yang terakhir menggunakan banyak metode aneh dan misterius untuk melarikan diri. Di luar domain 3 kesengsaraan, angin melolong dan ki darah memenuhi udara. Setelah membunuh biksu tanpa bentuk, Su Zimo berbalik perlahan dan memandang Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi bumi jahat dengan tatapan dingin. Untuk beberapa alasan, mereka bertiga merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka bertemu dengan tatapan Su Zimo. Mereka adalah murid tituler. Bagaimana mereka bisa merasakan tekanan dari tatapan siapapun dari alam kultivasi yang sama? Su Zimo bergerak. Dia berjalan perlahan menuju mereka bertiga dengan langkah mantap. Saat dia melangkah, mereka bertiga merasakan tekanan yang menyesakkan menyelubungi mereka. Bayangan besar sepertinya muncul di atas mereka bertiga. Aku punya dendam dengan sekte biduk surgawi dan istana Guntur Zephyr, jadi wajar bagi murid tituler mereka untuk memburuku. Su Zimo menoleh untuk melihat Dao menjadi bumi jahat dan bertanya dengan acuh tak acuh, untuk apa sekte bumi jahat di sini? Kamu iblis-iblis jadi kamu pantas diburu oleh semua orang. Dao menjadi bumi jahat menjawab dengan dingin. Oh. Su Zimo mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa mati sekarang. Saat dia mengatakan itu, sosok Su Zimo melintas dan dia menyerang Dao menjadi bumi jahat dengan penciptaan teratai hijau di tangan. Ekspresi Dao Being Malevolent Earth menjadi dingin saat dia bereaksi dengan cepat dan mengambil gunung mistik magnet dari tas penyimpanannya. Gunung magnet mistik adalah salah satu harta karun unik. Meskipun itu tidak mempengaruhi penciptaan teratai hijau, tidak mungkin bagi teratai hijau penciptaan untuk menghancurkannya juga. Membunuh. Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi biduk surgawi menyerang pada saat yang sama. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan Dao Being Malevolent Earth mati juga. Jika Dao menjadi bumi jahat jatuh, hanya mereka berdua yang tersisa. Bahkan jika Dao menjadi kematian tersembunyi dimasukkan, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ledakan. Dao menjadi bumi jahat membuang gunung magnet mistik. Darah bumi jahat di gunung magnet mistik telah lama tersapu dan meluas melawan angin, membentuk puncak gunung tinggi yang melindungi Dao menjadi bumi jahat. Dao menjadi bumi jahat mencibir secara internal. Tidak peduli seberapa kuat penciptaan teratai hijau, itu tidak bisa menghancurkan harta karun unik. Segel Dharma Rulai. Saat itu, Dao menjadi bumi jahat yang bersembunyi di balik gunung magnet mistik mendengar suara. Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta dan kekosongan bergetar. Cahaya keemasan menyinari gelabelannya dan kesadaran roh surgawinya mengembun dengan cepat, membentuk simbol swastika emas. Munculnya kata kuno itu sepertinya bisa membekukan kekosongan dan menekannya. Aura surgawi terpancar. Terhadap aura itu, kesadaran roh esensi dalam Dao menjadi bumi jahat bergidik dan ingin berlutut dan tunduk. Keterampilan rahasia esensi roh. Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi biduk surgawi berseru dengan mata melebar ketika mereka melihat simbol emas.
Mereka tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat menggunakan skill rahasia Essence Spirit saat dia memasuki ranah Void Reversion. Lebih jauh lagi, kekuatan dari skill rahasia Essence Spirit itu membuat keduanya bergidik ketakutan. Segel Dharma Rulai. Keterampilan rahasia roh esensi dalam Sutra Rulai Hari Agung sangat kuat dan biasanya, itu hanya bisa dilepaskan oleh roh esensi karakteristik Dharma. Kembali di Tousan Demon Valley, Suzimo telah mencoba melepaskannya sekali melawan pengejaran Overlord of Levitating God Peak. Jika Dao Lord Extreme Fire tidak bertindak tepat waktu dan menyuntikkan kekuatan roh esensinya ke dalam segel Dharma, dia akan mati di Tousan Demon Valley. Kekuatan segel Dharma Rulai yang dilepaskan memang menakutkan. Seorang tuan terbunuh oleh kata emas kecil itu. Kali ini, Suzimo telah maju ke ranah Void Reversion. Dengan bantuan 3 teknik kultivasi tingkat atas dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis, kesadaran roh-roh esensinya yang berambut hitam dapat meluas 500 km dan sebanding dengan roh esensi dari karakteristik Dharma. Karena itu, dia mencoba melepaskan segel Dharma Rulai lagi. Namun, dia masih meremehkan persyaratan segel Dharmic Rulai pada roh esensi. Meskipun kata emas berhasil diringkas, cahaya roh esensi berambut hitam meredup dan hampir tersedot kering oleh kata emas. Suzimo merasakan gelombang pusing dan tubuhnya bergoyang. Itu terlalu menakutkan. Suzimo diam-diam terkejut. Kekuatan roh esensinya masih belum mencukupi. Dia tidak bisa menggunakan skill rahasia Essence Spirit ini begitu saja di masa depan. Dia hanya bisa mencobanya jika ranah kultivasinya meningkat 1 atau 2 tingkat dan kekuatan roh esensinya meningkat. Bumi jahat, hati-hati. Dao menjadi Zephyr Thunder mengingatkan dengan tergesa-gesa. Di udara, kata emas bersinar terang dan menuju gunung magnet mistik. Senjata Dharmic seperti Mystic Magnet Mountain sama sekali tidak bisa bertahan melawan skill rahasia Essence Spirit. Dalam sekejap mata, kata emas melewati gunung magnet mistik dan turun sebelum Dao menjadi bumi jahat. Kata emas maju dan kekosongan runtuh. Kata emas itu membawa aura yang bisa menekan dan menghancurkan segalanya saat bertabrakan. Murid Dao Being Malevolent Earth mengerut. Dia jelas tahu bahwa ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang menakutkan, tetapi dia tidak bisa bertahan melawannya. Dia baru saja merilis skill rahasia Essence Spirit-nya dan tidak bisa memadatkannya lagi dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, kata emas itu tercetak di gelabela bumi Dao menjadi jahat dan menghilang seketika. Dao menjadi bumi jahat bergidik. Saat berikutnya, tatapannya berubah kusam dan tak bernyawa. Ekspresinya membeku dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Sekitarnya begitu sunyi sehingga pin drop bisa terdengar. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka dan membuka mulut sedikit, menatap Dao menjadi bumi jahat dengan kaget. Berdebar, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao Being Malevolent Earth jatuh ke tanah. Dia berbaring di tanah tanpa luka di tubuhnya sama sekali. Namun, dia tidak bernyawa dan tidak berbeda dari mayat, kekuatan hidupnya telah hilang seluruhnya. Kesadaran Dao menjadi jahat bumi juga tenang dan sunyi. Roh esensinya telah dihancurkan menjadi debu oleh kata emas dan menghilang dalam kesadarannya. Roh esensinya dihancurkan. Murid tituler dari Sekte Bumi Jahat dibunuh oleh segel Dharma Rulai dan mati. Bab 1029, membunuh murid tituler seperti membunuh anjing. Dalam sekejap mata, biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi bumi jahat, 2 murid tituler yang hebat, meninggal. Di luar domain 3 kesengsaraan, ada keheningan. Banyak pembudidaya yang menonton memandang Suzimo dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo, yang telah kembali hanya setelah 20 hari, akan sangat mendominasi. 4 murid tituler bergabung sementara Dao menjadi kematian tersembunyi bersembunyi di sekitarnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, hasilnya adalah kematian 2 murid tituler. Monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah telah benar-benar bangkit. Banyak pembudidaya memiliki pemikiran yang sama. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat itu, mata Dao Being Heavenly Dipper dan Dao Being Zephyr Thunder dipenuhi dengan keterkejutan juga. Gelombang ada di pihak orang itu. Siapa yang bisa menekannya di tanah warisan Dao? Petik 2. Pada saat itu, hati mereka berdua bergetar. Sudah ada 4 murid tituler yang mati di tangan Suzimo. Pasang surut ditempa untuk mendukungnya dengan darah murid tituler, siapa yang bisa menandingi kekuatannya yang tak terkalahkan. Ketika seorang tukang daging membunuh banyak anjing, aura tak terlihat akan terbentuk di sekelilingnya. Setiap anjing dengan sedikit kecerdasan akan dapat merasakannya dan tidak berani mendekat. Begitu mata seorang tukang daging melebar, bahkan anjing yang paling ganas pun harus melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya.
Tapi sekarang, Su Zimo membunuh murid tituler. Dia membunuh murid tituler seperti dia membunuh anjing. Pada saat yang sama dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya untuk membunuh Dao menjadi bumi jahat. Roh esensi Su Zimo menjadi sangat lemah dan dia bahkan merasa pusing. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Dao menjadi Zephyr Thunder, Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi kematian tersembunyi untuk menyerang. Sayangnya, mereka bertiga terpana oleh adegan kematian Dao Being Malevolent Earth. Mereka ragu-ragu dan tidak bergerak untuk melawan atau mundur. Su Zimo berdiri diam sejenak dan tersadar dari pingsannya. Menelan beberapa ramuan, dia menyingkirkan gunung magnet mistik dan melangkah menuju Dao menjadi biduk surgawi dengan tatapan dingin. Meskipun mereka bertiga ragu-ragu, Su Zimo adalah orang yang tegas. Murid-murid tituler itu tidak peduli dengan reputasi mereka dan bergabung untuk membunuhnya di tanah warisan Dao, menyebabkan iblis Ji dan Ming Zhen nyaris tidak bertahan dan dia hampir mati juga. Saat dia berjalan keluar dari domain tiga kesengsaraan, dia siap untuk memulai pembantaian. Bagaimanapun, Dao Being Heavenly Deeper adalah murid tituler dan menjadi tenang dengan cepat ketika dia melihat Su Zimo menyerbu. Di matanya, bintang-bintang berkedip dan berubah secara misterius. Su Zimo, kamu baru saja memasuki ranah Void Reversion. Berapa banyak kekuatan dan metode yang tersisa setelah pertempuran berturut-turut? Petik 2. Dao menjadi biduk surgawi berteriak dengan kekuatan yang mendominasi. Kata-katanya juga merupakan pengingat bagi Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi kematian tersembunyi yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia ingin mereka berdua teguh dan terus bekerja sama untuk membunuh Su Zimo. Cukup untuk membunuhmu. Su Zimo tiba di hadapan Dao menjadi biduk surgawi dengan aura pembunuh. Melambaikan tangan kirinya, lotus hijau penciptaan bersinar terang dan merobek kekosongan, melepaskan aliran kekacauan Qi menuju Dao menjadi biduk surgawi. Dao menjadi biduk surgawi terkejut. Meskipun lotus hijau dan kristal tampak cukup rapuh untuk dihancurkan dengan satu serangan, kekuatannya menakutkan dan bahkan bisa menghancurkan senjata Dao Being Dharmic. Beginilah cara senjata Dharma meningkatkan kekuatan tempur seorang kultivator. Seringkali, senjata Dharma yang kuat bahkan dapat membantu para pembudidaya membunuh mereka yang berada di atas level mereka. Mata Dao Being Heavenly Deeper berkedip dengan ekspresi tenang. Pertama, dia menyalurkan warisan kuno sektenya, pedang gajah astral, dan menebasnya ke lotus hijau penciptaan. Setelah itu, dia mencengkeram Heaven Splitter dengan erat dengan tangannya yang lain dan menusukkannya ke dada Su Zimo. Niat pedang meledak. Meskipun Astral Elephant Saber juga merupakan senjata Dharmic Dao Being bawaan, itu telah diturunkan selama berabad-abad dan tidak dapat menghancurkan kekuatan lotus hijau penciptaan dengan satu tebasan. Selanjutnya, serangan balik Dao Being Heavenly Deeper bukan hanya pertahanan pasif, ada juga pembalasan Heaven Splitter. Dua bintang raksasa muncul di mata Dao Being Heavenly Deeper, menggantikan pupil matanya. Tiba-tiba, dua berkas cahaya bintang melesat keluar dari mata Dao Being Heavenly Deeper tanpa peringatan, menusuk ke arah wajah Su Zimo. Mata astral, ini adalah teknik visual warisan dari Sekte Biduk Surgawi dan sangat kuat. Meskipun dia dihadapkan dengan gelombang tak terkalahkan yang ditempa setelah membunuh 4 murid tituler, Dao Being Heavenly Deeper tidak menunjukkan rasa takut dan melepaskan semua kartu trufnya dengan serangan balik yang kuat. Ketika dia melihat itu, mata Dao Being Zephyr Thunder bersinar dengan kilat. Mempersempit pandangannya, dia mengambil keputusan dan menyerang ke sisi Su Zimo. Metode Dao Being Heavenly Deeper mencekik. Lagi pula, hanya ada satu teratai hijau penciptaan. Jika mereka berdua bekerja sama dengan baik, mereka pasti bisa membunuh Su Zimo di sini. Cek, cek, cek. Saat bintang-bintang muncul di mata Dao Being Heavenly Deeper, mata kanan Su Zimo bersinar dengan cahaya pedang. Lampu pedang membentuk formasi pedang di udara. Itu adalah formasi pedang iluminasi. Cahaya bintang turun dan bertabrakan dengan formasi pedang, menyebabkan ledakan keras. Formasi pedang menghilang segera dan cahaya bintang tersebar dengan cara yang berbeda. Dao menjadi biduk surgawi hanya merasakan penglihatannya kabur dan menyipitkan matanya secara naluriah. Ketika dia membuka matanya lagi, tubuhnya bergetar seolah-olah dia ditarik oleh kekuatan misterius dan dia menghindar ke samping. Kedua pedang itu sepertinya akan meninggalkan tangannya dan juga niat pedang yang baru saja dia kondensasi menghilang seketika. Sebuah gunung abu-abu berdiri di samping Su Zimo, memancarkan aura misterius saat menghisap dua pedang Dao Being Heavenly Deeper. Saat Dao menjadi Zephyr Thunder tiba di belakang Su Zimo, palu di tangannya miring dan dia terhuyung, hampir diseret oleh gunung magnet mistik juga. Itu adalah harta karun unik kuno, gunung magnet mistik. Setelah membunuh Dao menjadi bumi jahat,
Su Zimo telah mengambil harta itu. Dengan melepaskannya pada saat kritis ini, dia langsung melepaskan serangan gabungan dari dua murid tituler. Meskipun serangan kedua murid tituler itu berhenti, gerakan Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Platform lotus hijau giok jatuh dan menabrak kepala Dao Being Heavenly Dipper. Pada saat itu, Dao Being Heavenly Dipper memegang dua pedang yang ditarik oleh gunung magnet mistik, membuatnya tampak seolah-olah dia terjebak di rawa. Jika dia tidak melepaskannya, tidak mungkin dia bisa menghindari penciptaan teratai hijau. Namun, jika dia melepaskannya, dia akan kehilangan dua senjata Dharma bawaan. Dalam sekejap mata, Dao menjadi biduk surgawi membuat keputusan. Dia melepaskan cengkeramannya dan meninggalkan senjata dharmik bawaannya, mundur dalam upaya untuk melarikan diri. Saat itu, cahaya hitam aneh bersinar di mata Su Zimo. Terperangkap lengah, Dao menjadi biduk surgawi bertukar pandang dengannya dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Mata iblis surgawi, cahaya bintang bersinar terang di kesadaran roh Dao Being Heavenly Dipper, menciptakan gelombang besar. Dao menjadi biduk surgawi tersentak bangun seketika. Teknik visual lainnya, karena ketakutan, Dao Being Heavenly Dipper berkeringat dingin. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka tidak dikendalikan oleh mata iblis surgawi, mereka tidak akan bisa bangun secepat itu. Namun, sudah terlambat bagi Dao menjadi biduk surgawi untuk melarikan diri dari jangkauan serangan lotus hijau penciptaan dengan sedikit penundaan itu. Dia menarik pinggangnya dan menghancurkan aksesori batu giok yang tergantung di sana. Astaga, cahaya yang menyilaukan melintas dan menyelimutinya. Senjata Dharma Perlindungan, ledakan. Pada saat yang sama ketika senjata Dharma Perlindungan terbentuk, lotus hijau penciptaan memukulnya dengan keras. Retakan, retakan, retakan. Penciptaan teratai hijau menghancurkan penghalang senjata Dharma Perlindungan dengan satu serangan. Dao menjadi biduk surgawi mengambil kesempatan untuk mundur. Su Zimo menjentikkan pergelangan tangannya dan lotus hijau penciptaan berputar di telapak tangannya. Daun teratai yang tampaknya lemah menyapu tenggorokan Dao Being Heavenly Dipper dengan lembut. Bersin, aliran darah dimuntahkan. Kepala Dao Being Heavenly Dipper terpotong dengan rapi. Tepi daun teratai lebih tajam dari senjata surgawi. Bab 1030, mengejar. Meskipun Dao menjadi biduk surgawi adalah murid tituler dengan pengalaman dan pengetahuan yang kaya, dia tidak tahu apa-apa tentang penciptaan teratai hijau. Atau lebih tepatnya, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu tentang penciptaan teratai hijau. Dao menjadi biduk surgawi tidak menyangka bahwa daun teratai yang tipis dan kristal akan memiliki kematian yang mengerikan. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak dibatasi dan tidak masuk akal. Namun, hasilnya sangat kejam, kepalanya terpenggal dan tubuhnya lumpuh. Seorang manusia bercahaya kecil terbang keluar dari kepala. Roh esensi Dao menjadi biduk surgawi memiliki ekspresi ketakutan dan ingin melarikan diri seperti anjing liar. Om, Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta dan mantra daming turun. Roh esensi Dao menjadi biduk surgawi bergidik dan cahaya yang mengelilinginya meredup secara signifikan. Bu, mantra daming terdengar lagi. Tubuh Dao Being Heavenly Dipper bergetar sekali lagi dan cahaya di esens spiritnya menjadi hampir tidak berarti. Nih, Pak, Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan melepaskan 4 kata Sanskerta dari mantra daming berturut-turut, tidak memberi Dao menjadi biduk surgawi kesempatan untuk mengatur napas. Roh esensi Dao menjadi biduk surgawi berhenti di udara langkah demi langkah. Dia baru saja mengambil 4 langkah ketika retakan muncul di esens spiritnya. Tanpa perlindungan tubuhnya, roh esensinya tidak dapat menahan serangan berulang dari 4 kata Sanskerta dari mantra daming dan kekuatan hidupnya menghilang saat ia jatuh dari udara. Dao menjadi biduk surgawi sudah mati. Kerumunan yang awalnya gelisah sudah tenang dan diam. Semua pembudidaya menahan napas dan fokus, seolah-olah mereka ditindas oleh aura yang tak terlukiskan. Tak satu pun dari mereka berani berbicara, takut bencana akan menimpa mereka. Termasuk Dao menjadi biduk surgawi, sudah ada 5 murid tituler yang meninggal di tanah warisan Dao. Selanjutnya, mereka semua mati di tangan satu orang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa jumlahnya mungkin meningkat lebih jauh. Dao menjadi Zephyr Thunder mundur. Ekspresi panik akhirnya muncul di matanya. Dia tidak menginginkan harta atau buku guntur ungu lagi. Tidak masalah bahkan jika dia dipermalukan. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tanah warisan Dao hidup-hidup. Tempat ini adalah mimpi buruk bagi para murid tituler. Saat itu, Su Zimo berbalik perlahan dan tatapannya mendarat di wajah Dao Being Zephyr Thunder. Itu sedingin pisau dan menusuk tulang. Dao menjadi Zephyr Thunder menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Desolate martial,
Kamu telah membunuh terlalu banyak orang kali ini. Dao menjadi Zephyr Thunder tiba-tiba berbicara. Oh. Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya, jadi apa? Dao Being Zephyr Thunder berkata, murid tituler memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Super. Sementara Sekte Super mungkin tidak terganggu jika pembudidaya normal di Sekte terbunuh, mereka pasti tidak akan melepaskanmu jika murid tituler terbunuh. Petik 2. Sekarang, sudah ada 5 murid tituler yang telah jatuh di tanganmu. Ini berarti kamu telah menyinggung 5 Sekte Super. 100 Sekte penyempurnaan saja tidak akan bisa melindungimu. Jika api ekstrim keras kepala, satu-satunya hasil adalah agar 100 Sekte penyempurnaan dihancurkan bersama Anda. Petik 2. Ekspresi Suzimo tenang saat dia bertanya dengan senyum palsu, jadi. Dao menjadi Zephyr Thunder sangat marah. Dia telah mengatakan begitu banyak tetapi Suzimo tidak menganggapnya serius sama sekali. Mengingat status dan reputasinya di dunia kultivasi, siapa yang berani begitu kasar dan memandang rendah dirinya? Namun, dia menekan amarahnya dengan sangat cepat. Mengingat keadaan yang mendesak, dia hanya bisa menelan semuanya. Dao menjadi Zephyr Thunder mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, Anda telah membunuh cukup banyak murid tituler. Jika Anda menyerang saya juga, Anda harus menghadapi balas dendam dari 6 Sekte Super. Kamu tidak akan bisa menerimanya. Oh. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa? Aku akan membunuh sebanyak mereka datang. Alasan mengapa saya berada di level ini hari ini adalah karena saya telah menginjak-injak mayat Paragon yang tak terhitung jumlahnya. Fufu. Dao menjadi Zephyr Thunder tertawa juga. Desolate Martial, saya pikir Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Jika 6 Sekte Super ingin membalas dendam, mereka tidak akan mengirim Void Reversions setelah Anda. Mereka akan mengirim karakteristik Dharma dan tubuh bersama. Kerumunan bergerak. Banyak pembudidaya tahu bahwa kata-kata Dao Being Zephyr Thunder tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Suzimo. Kematian seorang murid tituler jelas merupakan peristiwa besar bagi Sekte Super. Itu normal untuk Dewa Dao karakteristik Dharma atau sosok perkasa tubuh bersama untuk muncul. Ada sesuatu yang tidak pernah aku mengerti. Suzimo tersenyum tipis dan bertanya, di tanah warisan Dao, kalian adalah orang-orang yang mengeroyokku tetapi malah terbunuh. Bagaimana sekte di belakang Anda memiliki pipi untuk membalas dendam pada saya atau bahkan mengirimkan karakteristik Dharma dan tubuh bersama? Dao Being Zephyr Thunder merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dalam keadaan normal, di dunia kultivasi, bahkan jika seseorang terbunuh dalam pertarungan antara pembudidaya dari ranah kultivasi yang sama, para ahli sekte tidak akan menunjukkan diri mereka. Itu karena eskalasi konflik dapat mengakibatkan pertempuran kacau antara dua sekte besar atau bahkan beberapa faksi dan situasinya akan menjadi tidak terkendali. Sepanjang sejarah, ada banyak pelajaran menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, secara umum, jika pembudidaya dari alam kultivasi yang sama bertarung, bahkan jika salah satu dari mereka mati, itu hanya karena keterampilan mereka lebih rendah dan tidak ada ahli sekte yang akan membalas dendam. Namun, situasi Suzimo berbeda. Di belakangnya adalah 100 sekte penyempurnaan yang menurun. Namun, 100 sekte penyempurnaan hanyalah salah satu dari kelompok yang tidak ortodoks. Bahkan jika ada ahli seperti api ekstrim, tidak mungkin dia bisa menghentikan sekte super seperti sekte abadi, Buddha, dan iblis. Yang paling penting, Suzimo sudah membentuk perseteruan dengan sekte super. Mereka pasti tidak akan membiarkan monster mengerikan yang menjelma tumbuh. Karena takut, sekte super pasti akan mengambil tindakan. Jika penjelmaan monster seperti itu memasuki alam karakteristik Dharma, tidak akan ada banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menaklukkannya. Tidak peduli apa, kamu sudah menyinggung begitu banyak sekte. Tidak baik bagimu untuk menimbulkan kemarahan Zephyr Thunder Palace-ku juga, kata Dao Being Zephyr Thunder dengan suara yang dalam. Meskipun dia mengatakannya dengan indah, banyak pembudidaya dapat mengatakan bahwa Dao Being Zephyr Thunder memohon belas kasihan. Suzimo mencibir dalam hati. Bahkan jika dia ingin berhenti, Istana Guntur Zephyr tidak akan melepaskannya. Selama dia tidak menyerahkan buku petunjuk Guntur Ungu, Istana Guntur Zephyr akan terus memburunya. Ada sesuatu yang tidak Anda lakukan dengan benar. Suzimo memandang Dao Being Zephyr Thunder dan berkata perlahan, karena aku sudah menyinggung begitu banyak sekte, aku tidak keberatan menambahkan sektemu juga. Retakan. Dalam kilatan petir, Suzimo sudah menghilang dari tempat dan menyerbu ke arah Dao Being Zephyr Thunder. Zephyr Thunder melarikan diri. Dao menjadi Zephyr Thunder tampaknya siap untuk ini.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyapu tubuhnya dengan embusan angin kencang dan meledak dengan kilat sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kedua pembudidaya itu sangat cepat dan langsung melewati kerumunan. Tiba-tiba, sepasang sayap kekuatan Dharma raksasa tumbuh dari punggung Suzimo. Sayap etiril adalah keterampilan rahasia yang dipahami oleh sosok perkasa kuno dengan mengamati ras raksasa. Meskipun kecepatannya jauh dari kecepatan menakutkan ras raksasa, ditambah dengan Lightning Escape, kecepatan Suzimo berlipat ganda sekali lagi. Membunuh. Dia meraung dan Thunder Celap Kill meledak. Ledakan. Dao Being Zephyr Thunder merasa seolah-olah petir telah meledak di telinganya dan ki darah di tubuhnya bergejolak. Itu sangat tidak nyaman dan teknik gerakannya melambat. Penundaan itu memungkinkan Suzimo untuk mengejar dari belakang. Melambaikan lotus hijau penciptaan di tangannya, itu bersinar terang dan menabrak Dao menjadi Zephyr Thunder. Bab 1031, Pencarian Jiwa. Desolate Martial, kamu sudah keterlaluan. Dao Being Zephyr Thunder memutar tubuhnya di udara dengan mata melebar. Dengan raungan panjang, dia mengayunkan palu dan menyerang ke arah lotus hijau penciptaan. Ledakan. The Creation Green Lotus bertabrakan dengan Zephyr Thunder Hammer dengan ledakan keras. Zephyr Thunder Hammer adalah senjata darmik warisan era kuno Istana Guntur Zephyr. Meskipun lotus hijau penciptaan sangat kuat, itu tidak bisa menghancurkan yang pertama dengan satu serangan. Namun, hal-hal tidak terlihat bagus untuk Dao Being Zephyr Thunder. Kekuatan Creation Green Lotus melonjak ke tubuhnya melalui Zephyr Thunder Hammer, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat dan lengannya yang memegang Zephyr Thunder Hammer sedikit bergetar. Dalam pertarungan jarak dekat, dia sama sekali bukan tandingan Suzimo. Selanjutnya, Suzimo memiliki senjata pembunuh seperti lotus hijau penciptaan. 5 guntur apokaliptik. Saat Dao Being Zephyr Thunder mundur, dia menyulap segel tangan dan melepaskan fenomena warisan Zephyr Thunder Palace dalam bentuk seni Dharma. Bang! Ledakan! Ledakan! Di cakrawala, awan gelap tebal dan berat seperti timah, berkilauan dengan kilatan petir. Guntur tumpul bergemuruh seolah-olah dewa sedang mengendarai kereta. Ada total 5 petir divine. Masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Jika 5 dari mereka dikumpulkan, mereka akan mampu menghancurkan dunia. Dao Being Zephyr Thunder percaya bahwa Suzimo telah menghabiskan banyak energi untuk melawan 4 murid tituler secara berurutan. Saat ini, yang terakhir tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa dan akan sulit baginya untuk bertahan melawan 5 guntur apokaliptiknya. Kenyataannya, Dao Being Zephyr Thunder benar. Mengingat kondisi Suzimo saat ini, roh esensinya lemah dan memang sulit baginya untuk membentuk seni Dharma. Namun, dia memiliki penciptaan teratai hijau. Setelah penciptaan teratai hijau memasuki tahap dewasanya, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, ia juga memiliki banyak aspek misterius dan mengejutkan. Suzimo menyuntikkan kekuatan Dharma yang tersisa di tubuhnya ke dalam lotus hijau penciptaan dan dengan satu pemikiran, itu berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu sudah melampaui Suzimo. Teratai raksasa melayang di udara dan memblokir petir pertama yang turun dengan mudah. Itu hanya baut pertama. Yang lebih kuat belum datang. Petik 2. Dao Being Zephyr Thunder menggertakkan giginya dan menyalurkan kekuatan dharmanya sambil mengganti segel tangan. Tak lama, petir kedua terbentuk di bawah awan gelap. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Dia melepaskan cengkeramannya dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lotus hijau penciptaan naik dengan cepat menuju awan gelap di langit. Seluruh dunia dipenuhi oleh teratai hijau. Batang teratai berwarna hijau dan lurus saat menjulang ke langit. Daun teratai raksasa menutupi langit seolah-olah mereka menyelimuti semua pembudidaya di dunia. Salah satu ujung platform teratai hijau menembus awan hitam pekat dan 6 lapis kelopak teratai mekar lapis demi lapis, dipenuhi dengan cahaya tak berujung. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Semua pembudidaya tampak sangat kecil di depan teratai hijau. Ini adalah teratai hijau penciptaan yang sebenarnya. Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak kultivator, mata mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga kaget, mereka tidak bisa lagi berbicara. Teratai hijau bangkit dari tanah, mengancam untuk menembus cakrawala dan menghancurkan kehampaan. Teratai hijau bergoyang dan sinar cahaya memenuhi langit. Seluruh ruang tanah warisan Dao bergetar. Banyak pembudidaya memiliki perasaan bahwa jika bukan karena kehendak banyak tokoh perkasa kuno yang menstabilkan ruang ini, lotus hijau penciptaan akan mampu menembus lubang di langit. Awan gelap tebal yang diciptakan oleh Dao Being Zephyr Thunder terkoyak oleh goyangan sederhana dari lotus hijau penciptaan. Cahaya warna-warni memenuhi udara dan menembus awan gelap.
Guntur surgawi menghilang seketika. Sebelum sambaran kedua guntur surgawi turun, 5 guntur apokaliptik sudah hancur berkeping-keping oleh lotus hijau penciptaan. Wajah Dao Being Zephyr Thunder memucat. Di hadapan lotus hijau penciptaan, tidak ada murid tituler yang bisa menahan satu pukulan pun. Itu terlalu menakutkan. Dengan senjata Dharma yang mengerikan sebagai pendukung, siapa yang bisa menghentikan inkarnasi monster ini di masa depan? Astaga, sebuah lampu hijau menyala. Lotus hijau penciptaan kembali ke ukuran aslinya dan kembali ke telapak tangan Suzimo. Tatapan Suzimo dingin saat dia menyerang Dao Being Zephyr Thunder tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Metode apa lagi yang kamu miliki? Lepaskan mereka semua. Suzimo berteriak dan melambaikan lotus hijau penciptaan, menyebabkannya bergoyang dengan lembut. Sinar cahaya tak berujung bersinar ke arah Dao Being Zephyr Thunder. Ekspresi putus asa melintas di mata Dao Being Zephyr Thunder. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia hanya bisa mati di sini di bawah penindasan lotus hijau penciptaan. Dia tiba-tiba merasakan penyesalan. Jika dia mundur tepat waktu, jika dia lebih tegas, jika dia tidak serakah, dia mungkin tidak akan mati di sini. Ribuan pikiran muncul di benaknya dan berubah menjadi raungan marah. Bagaimanapun, Dao Being Zephyr Thunder adalah murid tituler dan pasti tidak akan menyerah. Setelah memutuskan semua pikiran, dia mengayunkan Zephyr Thunder Hammer dengan kedua tangan, menciptakan tornado yang menghubungkan langit dan bumi saat dia menyerang Suzimo. Ledakan. Lotus hijau penciptaan bertabrakan dengan tornado dan meledak. Tornado menghilang dan Zephyr Thunder Hammer jatuh ke samping. Dao Being Zephyr Thunder membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh lemas ke belakang. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari kepalanya dan melarikan diri ke kejauhan. Kerumunan itu gempar ketika mereka melihat itu. Tubuh Dao Being Zephyr Thunder tidak rusak sampai dia harus meninggalkannya. Namun, untuk melarikan diri, Dao Being Zephyr Thunder meninggalkan tubuhnya dan melepaskan esens spiritnya, melaju ke kejauhan dengan kecepatan tercepatnya. Suzimo tertawa. Roh esensi Dao menjadi Zephyr Thunder, yang belum melarikan diri jauh, tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan ngeri. Di depannya dan di belakangnya ada 2 biji teratai hijau berkilauan yang bersinar dengan kilatan tajam. Sebelum ini, 52 biji teratai hijau telah kembali ke platform teratai setelah berbenturan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari 4 murid tituler. Dari 54 biji teratai hijau, masih tersisa 2. Namun, mereka tidak terpengaruh dan masih memancarkan cahaya. Mereka berubah menjadi 2 pedang terbang yang menghalangi Dao menjadi Zephyr Thunder. Suzimo mengira bahwa roh esensi Dao menjadi Zephyr Thunder akan meninggalkan tubuhnya dan dia telah melepaskan 2 biji teratai hijau. Dao Being Zephyr Thunder's Essence Spirit bergerak dan 2 biji teratai hijau mengejarnya. Suzimo berjalan menuju Dao Being Zephyr Thunder's Essence Spirit dan bertanya dengan sikap santai, "Zephyr Thunder, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkanmu untuk yang terakhir?" Ketika 4 murid tituler mengepung Suzimo, urutan serangan baliknya bervariasi. Mengapa? Pada titik ini, Dao Being Zephyr Thunder tahu bahwa dia pasti akan mati. Sebaliknya, dia tenang dan bertanya. Suzimo berkata dengan dingin, "Itu karena saat Anda menginginkan buku petunjuk guntur ungu saya juga menginginkan buku petunjuk guntur hijau Anda." Hahaha. Dao Being Zephyr Thunder mengangkat kepalanya dalam tawa. "Desolate Martial, oh Desolate Martial, kamu masih terlalu muda. Bagaimana tas penyimpanan kami para pembudidaya berisi keterampilan rahasia yang eksklusif untuk sekte kami?" Petik 2. Sangat mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi kamu sedang bermimpi jika kamu ingin mendapatkan Green Thunder manual. Mata Dao Being Zephyr Thunder dipenuhi dengan ejekan, seolah-olah dia bisa mati dengan tenang jika Suzimo mendapat pukulan sebelum dia meninggal. Sesampainya di depan Dao Being Zephyr Thunder, Suzimo meraih esens spiritnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Belum tentu." Seni pencarian jiwa. Suzimo memanggil dengan lembut. Bab 1032, Bagian Penyempurnaan Roh Void Besar. Ini adalah pertama kalinya Suzimo menggunakan seni pencarian jiwa setelah melahap roh esensi yang dilahirkan kembali dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri dan mengolah sutra benih iblis hati Dao. Meskipun tidak ada formulasi Dharma roh esensi yang menyinggung dalam sutra benih Vien hati Dao, keterampilan rahasia roh esensi ini juga sangat menakutkan. Jika digunakan dengan benar, itu akan sangat berguna. Sebuah bola cahaya transparan muncul di telapak tangan Suzimo dan roh esensi Dao Being Zephyr Thunder ada di dalamnya, dipenuhi rasa takut.
Ki iblis hitam muncul di permukaan bola cahaya dan melingkari roh esensi Dao menjadi Zephyr Thunder seolah-olah memiliki kesadaran roh. Dalam sekejap mata, tubuh Dao Being Zephyr Thunder diselimuti oleh sejumlah besar ki iblis hitam pekat. Seperti rantai, dia terpaku pada bola cahaya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Segera setelah itu, sejumlah besar ingatan asing muncul di benak Suzimo. Seni pencarian jiwa bukannya tanpa batasan. Jika dia mencari melalui semua ingatan Dao Being Zephyr Thunder, itu akan menjadi kenangan sepanjang hidup seorang kultivator, ribuan tahun terlalu banyak dan rumit untuk ditangani Suzimo. Selanjutnya, seni pencarian jiwa mungkin gagal di tengah jalan. Cara terbaik adalah menjelajah dengan cepat. Kenangan yang tidak penting dilihat sekilas. Dia hanya berhenti ketika ada informasi yang berguna dan mengeluarkan sebagian ingatan itu untuk dihafal. Suzimo memegang lotus hijau penciptaan di tangan kirinya dan mengguncangnya dengan lembut. Menurunkan kepalanya, kenangan melintas di benaknya. Seiring waktu berlalu, roh esensi Dao menjadi Zephyr Thunder di dalam bola cahaya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sementara kekuatan hidupnya masih ada, cahaya pada roh esensinya meredup. Ah! Dao Being Zephyr Thunder mengeluarkan teriakan tragis di dalam bola cahaya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang awalnya miliknya sedang diekstraksi sedikit demi sedikit, tidak dapat diubah. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Sementara seni pencarian jiwa mengekstrak ingatan, itu juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada roh esensi. Oleh karena itu, bahkan jika esens spirit selamat, dia pasti akan kehilangan ingatannya atau berubah menjadi idiot. Tiba-tiba, mata Suzimo berbinar. Fragmen memori yang awalnya melintas di benaknya tiba-tiba berhenti dan mulai mengalir perlahan. Itu adalah ruang warisan rahasia di Zephyr Thunder Palace. Seorang lelaki tua dengan ekspresi bermartabat menyerahkan sebuah buku kuno yang sedikit menguning kepada Dao Being Zephyr Thunder. Ada 3 kata yang tertulis di buku kuno, Green Thunder Manual. Ingat, manual guntur hijau ini bukanlah teknik kultivasi yang lengkap. Kamu harus menggabungkannya dengan Purple Thunder Manual untuk membuat bagian Great Void Spirit Refinement. Di bagian Great Void Spirit Refinement, ada skill rahasia Essence Spirit yang dikenal sebagai Fury of Thunder dan itu sangat kuat. Di era kuno, ada banyak ahli dari ras asing yang mati di bawah Fury of Thunder. Orang tua dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan tegas. Adegan itu berlanjut. Buat manual guntur hijau ini di sini. Setelah menghafalnya, saya akan mengembalikannya ke tempat semula, kata lelaki tua dari Zephyr Thunder Palace. Dalam adegan itu, saat Dao Being Zephyr Thunder menelusuri manual Green Thunder, Suzimo juga mengingat isinya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Dia telah memperoleh teknik kultivasi tingkat atas dengan menyerap ingatan orang lain. Jika itu di masa lalu, Suzimo tidak akan berani memikirkannya, metode berbahaya seperti itu benar-benar di luar pengetahuannya. Setelah menghafal Green Thunder Manual, Suzimo ingin menelusuri ingatan Dao Being Zephyr Thunder lainnya untuk melihat apakah ada teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia yang bisa dia ambil. Namun, dia tiba-tiba merasakan pemandangan di depannya kabur. Segera setelah itu, ki iblis di dalam bola cahaya di telapak tangannya tersentak. Seni pencarian jiwa telah berakhir. Untungnya, dia menelusurinya dengan cepat dan menemukan bagian penting seperti Green Thunder Manual. Kalau tidak, jika dia melihatnya sedikit demi sedikit, seni pencarian jiwa mungkin telah berakhir bahkan sebelum dia melewati ingatan remaja tentang Dao Being Zephyr Thunder. Di dalam bola cahaya, tatapan Dao Being Zephyr Thunder tidak fokus dan dia tampak seperti linglung. Tidak ada belas kasihan di mata Suzimo saat dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi Dao Being Zephyr Thunder. Jika dia jatuh ke tangan Dao Being Zephyr Thunder, hasilnya akan lebih tragis. Dao menjadi Zephyr Thunder sudah mati. Pada titik pertempuran ini, debu sudah mengendap. Di luar domain 3 kesengsaraan, 4 murid tituler mencoba membunuh Suzimo tetapi benar-benar dimusnahkan. Tak satu pun dari mereka selamat. Banyak pembudidaya memandang medan perang dengan ekspresi yang bertentangan. Aku benar-benar tidak menyangka ini akan menjadi hasil dari pertempuran ini. Seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Saya mendengar bahwa kekuatannya bahkan sangat terbatas di tanah warisan Dao. Sulit membayangkan seberapa kuat dia di luar. Petik 2. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Mungkin bukan hal yang buruk bagi dunia kultivasi untuk memiliki seseorang dengan ambisi dan keberaniannya. Fufu, bagaimana 6 sekte super memungkinkan Dao menjadi bela diri Desolate untuk terus tumbuh setelah menderita kerugian yang begitu besar? Mereka pasti akan membunuhnya.
Sepakat. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menembus tanah warisan Dao, mungkin sudah ada beberapa sosok perkasa yang tidak bisa duduk diam. Banyak kultivator tidak bubar dan berdiskusi dengan lembut. Pada kenyataannya, mereka tidak salah. Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder dan beberapa murid tituler lainnya sudah mati dan dunia kultivasi di luar telah lama meledak. Istana Kaca, Biara Tanpa Bentuk, Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, Istana Guntur Zephyr dan bahkan Sekte Racun membuat gerakan besar, bersiap untuk membunuh jalan mereka ke 100 Sekte Penyempurnaan. Sejak akhir bencana itu 10.000 tahun yang lalu, sementara pertumpahan darah di dunia kultivasi tidak pernah berakhir, jarang ada peristiwa besar yang membutuhkan sosok perkasa tubuh bersama untuk muncul. Namun, kali ini, lebih dari satu sosok perkasa tubuh konjoin telah muncul. Seketika, daratan Tianhuang berada dalam kekacauan. Benua Tengah, 100 Sekte Penyempurnaan. Berita tentang tanah warisan Dao telah menyebar ke 100 Sekte Penyempurnaan. Semua orang di sekte itu terkejut. Adapun Bangau Roh Sekte 1000 Bangau, mereka menutupi daratan Tianhuang. Pergerakan Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, Biara Tanpa Bentuk dan Sekte Super lainnya juga menyebar ke 100 Sekte Penyempurnaan. Di aula utama 100 Penyempurnaan, ekspresi api ekstrim dan yang lainnya sangat suram. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun Dao Lord White Flames tahu bahwa Suzimo adalah murid dari Grandmaster Extreme Fire, dia sedikit cemas sekarang. Sebagai Master Sekte dari 100 Sekte Penyempurnaan, dia secara alami harus berpikir untuk 100 Sekte Penyempurnaan dan berkata dengan suara yang dalam, Grandmaster Extreme Fire, mohon maafkan saya karena terus terang, tetapi kami tidak dapat melindungi Paman Tuan Su. Dia dalam masalah besar kali ini. Extreme Fire sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, apakah dia yang harus disalahkan untuk ini? Bagaimana Anda mengharapkan dia menghadapi serangan gabungan dari murid-murid tituler itu? Haruskah dia berdiri di tempat dan membiarkan mereka membantainya? 3 pertanyaan berturut-turut membuat Dao Lord White Flames bingung, menyebabkan dia berkeringat deras. Tetapi, api putih Dao Lord sangat cemas dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Api ekstrim, api putih juga memikirkan 100 Sekte Penyempurnaan. Dengan ekspresi tenang, Sang Guanzi berkata dengan suara yang dalam, dia benar. 100 Sekte Penyempurnaan tidak akan bisa melindungi Suzimo. Bahkan jika 4 kelompok yang tidak ortodoks bergabung, kita tidak akan bisa. 4 kelompok ortodoks menghususkan diri dalam penyempurnaan senjata dan pembuatan jimat. Dalam hal kekuatan tempur, mereka jauh lebih rendah daripada para ahli dari 9 Sekte Abadi, 7 Sekte Iblis dan 6 Biara Buddha. Bahkan dalam 100.000 tahun, kelompok yang tidak ortodoks mungkin tidak dapat menghasilkan ahli lain yang levelnya sama dengan Extreme Fire.